Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bicarakan tentang anak perempuan kita, bayi perempuan kita yang tumbuh menjadi anak perempuan, yang kemudian jadi gadis dan wanita dewasa. Kita sama-sama tahu kewajiban seorang wanita nanti adalah diantaranya mengingat fitrah perempuannya maka adalah hamil. Okay? Dan kita juga sama-sama tahu di antara awal dari pembentukan janin itu tentu saja tengkorak. Okay? Tentu saja tulang. Nah, kenapa banyak perempuan yang setelah hamil itu giginya renggang-renggang, giginya mudah sakit itu diantaranya karena gigi ini adalah seperti ibarat deposito yang akan dicairkan ketika kita membutuhkan. Nah, ketika sudah berkembangnya bayi, maka depositonya dikeluarkan. Ketika kita konsumsi kalsiumnya tidak mencukupi, maka diambillah depositonya dicairkan. Nah, lalu apa kaitannya dengan anak-anak kita yang masih balita, yang masih SD mungkin atau SMP? Penting sekali. Kalau di video yang lain membahas tentang kasihan ya anak kita kok ternyata tumbuh, mereka tidak punya rahim yang seiring waktu harusnya besar, tapi ternyata rahimnya tidak bisa tumbuh karena kita tidak berhati-hati dengan pola konsumsi yang asupannya itu tidak katakanlah tidak murni, yang asupannya tidak basic, sehingga tubuh terpaksa memilih harus mengabaikan rahim, sehingga ketika 25 atau ketika sudah balik baru ketahuan dia tidak haid hanya karena dipicu rahimnya tidak tumbuh ya. Nah, itu kasihan sekali. Nah, sekarang kita bicarakan ketika anak sudah berhasil melewati fase itu, tapi karena kondisi pola konsumsinya tidak sebaik yang seharusnya, tidak sebaik katakanlah seperti orang zaman dulu. Akhirnya memicu apa? Ini ya, mereka tumbuh dengan kondisi kalau kita memperhatikan banyak sekali, mudah sekali kita temukan postur anak sekarang kecil tulangnya, kecil dagingnya juga tidak terlalu tinggi pendek ya. Kalau ibaratnya seperti ayam kampung sama ayam potong, nah tidak memperlihatkan kondisi kokoh seperti ayam kampung, seperti ayam potong jadinya anak sekarang ya. Nah, kondisi tulangnya terlalu ringkih, tidak terlihat kuat. Nah, itu ketika nanti anak kita sudah hamil, luar biasa kasihannya. Banyak hal yang mungkin terjadi di usia mereka yang masih belia, baru pertama kali menikah, mereka bisa mengalami kekeroposan tulang yang bisa berdampak pada hal yang lain. Katakanlah mereka menikah usia 21, 25, kemudian mereka sudah menghadapi kenyataan seperti itu, yang akhirnya nanti bisa berdampak pada kondisi yang lain. Ketika kondisi tulangnya keropos, anak kita bisa mendapatkan dampak yang lain, misalnya TBC tulang atau yang lainnya, kanker tulang dan sebagainya. Atau naudzubillah yang kasat mata misalnya dia tidak bisa bergerak, ini tidak punya cukup tenaga. Kan kasihan sekali anak kita. Mari bunda, mama, ibu, umi, perhatikan asupan gizi anak kita, perbanyak makan makanan pokok yang diolah dengan sederhana. Mari kita kurangi dengan sangat drastis demi kebaikan kita sendiri. Tidak ada yang lebih buruk daripada penyesalan. Hidup itu tidak ada penyesalan, satu hal yang tidak mungkin. Tapi mari kita meniatkan diri untuk mari hidup dengan sedikit penyesalan. Waktu tidak bisa diputar, kita sama-sama tahu. Waktu terus berjalan, berhenti berarti kita mati. Kalau kita noleh ke belakang berarti kita akan jatuh, tersandung, dan kita akan sulit melihat ke depan. Tahu-tahu waktunya sudah habis. Ini apa yang terjadi? Mari kita hargai kehidupan. Mari kita hargai waktu yang diberikan pada kita. Mari kita hargai apa yang sudah diberikan, dikaruniakan kepada kita. Semua tidak lebih daripada penghargaan. Semua tidak lebih daripada kesadaran kita tentang betapa pentingnya berharganya rencana niat baik. Pentingnya kita mensyukuri, sangat penting sekali. Jadi pastikan anak kita mendapatkan asupan gizi makanan pokok. Innamal a'malu binniyat. Merubah itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Meskipun hanya urusan panganan, meskipun hanya sekedar urusan makanan, tapi Allah Maha Baik Albar. Pendukung kebaikan terbaik tidak ada yang lain kecuali Albar, kecuali Maha Baik itu sendiri, kecuali Sang Maha Baik itu sendiri. Yakinlah kepada Allah. Jika kita meniatkan baik, maka pasti akan jadi baik. Innamal a'malu binniyat. Ketika sesuatu tidak terjadi, tidak seperti yang kita inginkan, Allah Maha Adil. Jika ternyata anak-anak banyak membantah, jika ternyata sulit, Allah Maha Adil. Itu semua pantas, balasan adil dari Allah atas apa yang kita lakukan. Mungkin kita kasar, mungkin kita tidak dipenuhi dengan keikhlasan, mungkin kita dipenuhi dengan rasa takut, ketergesa-gesa sehingga kita menekan ke anak-anak kita. Makanya penting sekali meniatkan dengan baik. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, makanya Allah tidak bisa dibohongi. Bersihkan diri kita sendiri dulu, kita sendiri yang mohon ampun pada Allah,
kita sendiri yang nyuwun pertolongan dulu pada Allah, maka semuanya akan dimudahkan. Seringkali kita orang tua tergesa-gesa, begitu menyadari suatu kesalahan, kita menekan ke anaknya. Anaknya langsung, siapa yang gini-gini, kamu gini-gini, kamu gini-gini. Padahal perubahan terus diawal dari kita sendiri sebagai orang tua, karena mereka hanya anak-anak yang belum diberikan beban oleh Allah untuk menanggung dosa mereka sendiri, bahkan belum haid. Kita yang harus berubah. Keberuntungan seorang anak itu diawali dari ibunya, bapaknya yang baik. Orang yang baik itu karena Allah maha baik, albar, maka kita selalu merindukan kebaikan. Seperti daun pohon yang selalu mencari matahari, selalu rindu kebaikan, selalu mencari kebaikan, maka barang siapa di dalam hatinya dan niat, Allah pasti akan memudahkan. Dimohonkan menjadi baik, mari kita berikan asupan yang baik kepada anak-anak kita. Mari kita peduli kepada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.